masih menelan itu belum baik. Kemudian secara anatomis ya, jadi fungsi dari sphincter esofagus atas dan bawah itu belum berfungsi secara sempurna. Sehingga isi lambung bisa naik dan kemudian mengiritasi mukosa di area laring. Ya, ini pada beberapa studi yang sudah pernah dibahas adalah kaitannya LPR dengan otitis media dengan efusi. Jadi karena adanya aliran balik tadi dari daerah laringofaring, karena mungkin pada infan ya atau pada anak ini jaraknya juga masih sangat pendek, sehingga dia bisa juga mencapai ke daerah atas sampai ke daerah nasofaring, di mana di situ terdapat tuba eustachius, sehingga dia mungkin menimbulkan keluhan-keluhan atau kejadian otitis media efusi dalam hal ini ya. Kemudian tadi kaitannya dengan tadi juga dia bisa menimbulkan gangguan atau klinis rhinosinusitis ya. Tadi karena jaraknya yang masih pendek pada bayi dan anak. Ya. Yang perlu kita ketahui yaitu dari anamnesis. Ya, pertama kita perlu melihat gejala-gejalanya, karena kalau pada LPR pada anak ini kemungkinan gejala-gejala yang akan timbul lebih ke arah gejala dari komplikasinya ya. Seperti misalnya yang dominan adalah gangguan nafas ya. Kemudian batuk ya, batuk-batuk yang lama. Nah, itu kalau kita mencari penyebab yang makan sendiri ya, ini disertai di gagal tumbuh, penurunan badan. Kemudian ini kalau keluhnya iritasi, kemudian nafsu makan, kemudian nyeri di daerah tenggorok atau rasa di. Oke, lanjut ya. Ya, ini untuk menilai skor kecurigaan ya adanya LPR pada anak, kita bisa melihat dari gejala-gejala ini dan dari pemeriksaan fiber optik laringoskopi. Ya, apakah ada gejala seperti batuk kronis, berdehem, ya itu lain seperti adanya mukosa dinding faring posterior yang kemerahan atau didapatkan granulasi, adanya nodul. Kemudian adakah penyakit yang kita menemukan adanya komorbid lain seperti asma ya, laringitis yang berulang, rhinosinusitis ya, itu atau pada bayi-bayi yang dengan laringomalacia. Jadi kalau misalnya didapatkan item-item ini, maka dikasih poin ya. Kemudian untuk obesitas sendiri, nah ini disesuaikan dengan usia. Jika ada, dia diberi skor positif 1 juga. Kemudian nanti dikumpulkan dari 3 item tadi, tiap skor diberi nilai. Kalau skornya 3, maka itu kemungkinan untuk adanya LPR ini tinggi. Kemudian skor 2, kalau memang kemungkinan terjadi LPR itu moderat, dan 0-1 itu kemungkinannya untuk diagnosisnya LPR itu kecil.
Ya, kemudian ini dari temuan RSI pada infant ya, reflux finding score for infant. Di sini yang dinilai apa itu eritema dan edema pada laring, ya, ada atau tidak ada. Kemudian di sebelah mana adanya eritema dan edema ini, apakah dia difus atau hanya di komisura posterior. Kemudian untuk plika vokalisnya, apakah masih terlihat atau hanya sebagian. Kemudian untuk endolaringeal mucus ada atau tidak ada. Ya, ini kita menilai tentunya dari gambaran pemeriksaan endoskopi ya. Oke. Ya, bila dikatakan positif kalau skor yang dikumpulkan tadi lebih dan sama dengan 4. Jadi sebetulnya sudah ada juga ya ini dari disertasi doktoralnya Dr. Elvi Zulka ya yang dari UI itu membahas mengenai LPR pada anak. Jadi sebenarnya seperti uji diagnostik ya, memakai apa untuk mendiagnosis LPR pada anak karena memang seperti yang kita ketahui ada kesulitan karena tidak adanya tools untuk menilai. Cuman saya belum baca lengkapnya karena memang disertasinya itu belum disubmit, jadi saya cari di mana-mana kok nggak ada yang versi lengkapnya ya. Nanti kalau saya sudah dikirimi mungkin kita bisa sharing lagi ya. Di situ juga memakai adanya beberapa patokan temuan klinis yang bisa dipakai untuk mendiagnosis LPR pada anak ya. Oke, sekarang untuk tata laksananya. Jadi kalau pada anak, tentunya sebenarnya sih prinsipnya sama, hampir seperti pada dewasa kan tetap ada perubahan lifestyle, diet, itu ada perubahan, kemudian baru kita masuk ke dalam tata laksana yang medikamentosa. Nah, tentunya pada bayi dan anak kita juga seperti itu, malah kita harus lebih menekankan kepada perubahan dari dietnya dulu ya, harus dimaksimalkan karena mungkin penggunaan medikamentosa ada beberapa keterbatasan pada bayi dan anak. Jadi fase pertama ini dengan pemberian thickening formula, jadi makanannya dibuat menjadi lebih kental gitu ya, makanan dengan osmolaritas yang tinggi. Jadi dengan menambahkan tepung beras atau jagung. Nah, ini untuk mengentalkan makanannya supaya tidak mudah terjadinya regurgitasi. Ya. Kemudian fase kedua dengan pemberian obat-obatan prokinetik. Ya, ini bisa diberikan domperidon atau metoclopramid. Ya. Kemudian fase ketiga bisa kita lakukan penyesuaian posisi ya. Apakah dia kalau di sini ini masih bahan saya yang lama ya. Jadi posisi tengkurap dengan head up 30%. Tetapi ada saya baca juga bahwa yang dianjurkan adalah posisi lateral ya atau menyamping dengan kepala ditinggikan. Itu juga bisa membantu ya. Yang penting intinya adalah hindari memposisikan bayi dalam permukaan yang rata atau datar ya. Kemudian pemakaian ini baju yang terlalu ketat atau seperti ini pakai juga pada abdomen itu bisa memperparah refluksnya. Kemudian seperti yang kita ketahui juga kalau pada bayi-bayi ya kalau habis makan selalu harus disendawakan ya atau diposisikan tegak dulu setelah makan. Itu salah satunya juga
untuk mengurangi terjadinya regurgitasi. Nah, kemudian untuk fase yang keempat, nah ini bisa dilakukan pemberian terapi yang seperti kita lakukan juga pada dewasa ya, yaitu dengan pemberian antagonis reseptor H2 ya, seperti ini ranitidin ya, sirup ya, bisa diberikan dan dengan proton pumpnya, dengan proton inhibitor ya. Ini yang sering dipakai adalah omeprazol. Memang dianjurkannya untuk anak usia lebih dari 1 tahun. Jadi kalau penelitiannya memang yang dipergunakan pada anak ini yang di-approve oleh FDA adalah 2 ini, antagonis reseptor H inhibitor, juga yang di-approve itu adalah omeprazol dan lansoprazol. Kalau pada dewasa saat ini banyak penelitian dan dikatakan itu yang baik, yang sekarang banyak obat-obatnya itu adalah golongan yang esomeprazol ya. Itu obatnya cukup mahal juga dan banyak dipergunakan. Tapi kalau pada anak-anak risetnya ini yang di-approve hanya omeprazol dan lansoprazol. Ya, ini yang terakhir adalah dengan terapi pembedahan. Kapan kita lakukan kalau misalnya tidak ada perbaikan yang signifikan dari pemberian terapi medikamentosa dan lifestyle changes tadi pada kasus laringofaringial berat. Dalam hal ini ya, kalau pada anak-anak, tentunya yang berat itu karena dia menimbulkan manifestasi pada saluran nafas. Ya. Jadi biasanya kalau pada anak ini, kalau misalnya dengan laringomalasi, nah itu dia untuk perbaikannya menjadi lama, kemudian manifest untuk di saluran nafasnya, untuk sesaknya itu juga semakin berat dan life threatening. Jadi itu dikatakan reflux laringofaringialnya berat sehingga dia memerlukan tindakan lain, yaitu tindakan yang operatif. Ya. Nah, kemudian ini juga ada teori yang mengatakan laringofaringal reflux ini bisa disertai adanya infeksi dari Helicobacter pylori, sehingga bisa juga diberikan terapi-terapi untuk mengatasi infeksi ini dengan pemberian antibiotik. Ya, tapi ya tadi tetap perlu kita pikirkan kalau pasiennya ini infan ya, bayi kurang dari 6 bulan. Nah, ini dosisnya harus dipertimbangkan. Ya, ini algoritmanya. Kalau pada LPR usia kurang dari 12 bulan, apa saja perlu kita perhatikan. Misalnya kita ada kecurigaan bayi-bayi dengan reflux, dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Tentunya jangan lupa kita juga perlu mengetahui komorbidnya ya, apakah ada kelainan-kelainan yang lain, karena biasanya ini yang banyak dan karena kasusnya banyak sudah dilakukan penelitian itu dengan laringomalasi ya, jadi biasanya perlu kita penyesuaian untuk dietnya dulu, makan yang terlalu banyak terus dihindari, kemudian untuk modifikasi diet makanannya dikentalkan, pemberian ASI itu lebih disarankan. Kalau dengan diet changes ini membaik, bisa dilanjutkan.
ya. Kemudian atau kita lakukan penyesuaian yang lain. Nah, ini tadi kemungkinan penyakit-penyakit lain perlu dipertimbangkan juga. Nah, kalau dia lebih dari 1 tahun, nah ini tadi kalau anak kita ada kesulitan juga karena mungkin anamnesis juga bisanya kita dapatkan adalah informasi dari orang tuanya ya. Karena anaknya sendiri mungkin belum bisa mengemukakan sakitnya, keluhannya, ya. Sehingga ini perlu anamnesis yang cermat, menanyakan kepada orang tua. Kemudian kalau lebih dari 1 tahun masih bisa diedukasi untuk makannya ya. Kemudian bisa mungkin kalau dia makannya sudah macam-macam ya, kalau lebih dari 1 tahun kan makanannya sudah bisa macam-macam, dia sudah pengennya apa, sudah ini perlu kita edukasi lagi. Kemudian pemberian medikamentosa, ya tadi yang disarankan ya ini prokinetik, antagonis reseptor H2 dan proton pump inhibitor. Kemudian penyebab-penyebab lain perlu dipertimbangkan juga. Nah, saya rasa itu sedikit dari saya. Mungkin kalau ada yang masih mau ditanyakan, silakan share dulu ya. Ya. Ada yang mau tanya? Mungkin sering terlewatkan ya diagnosis ini ya kalau pada anak-anak ya. Dari yang stase, ada yang mau nanya? Izin bertanya, dokter. Yuk, silakan. Izin, dok. Untuk yang dari algoritmanya, dokter, pada anak usia kurang 1 tahun disebutkan menghindari protein sapi, dok. Itu efeknya apa, dok, ya, Mister, untuk pada anak tersebut? Kemudian untuk pemberian terapi, dok, yang ranitidin, omeprazol, dan ada domperidom ya, dok. Itu untuk kita evaluasi peningkatan dosis atau penurun dosisnya itu dengan apa, dok? Apa cukup dengan RSI saja atau kita butuh seperti pada dewasa gitu, dok, kita lakukan pemeriksaan fleksibel, dok? Penerangannya, dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ini memang dianjurkan untuk menghindari protein sapi atau produk-produk dairy product gitu ya. Karena dikatakan kalau dairy product ini dicerna lebih lambat gitu ya. Jadi protein-protein yang tadi sifatnya dairy product itu memang lebih lambat untuk cerna tubuh sehingga ya tadi bisa ya. Jadi tadi karena memang dia sifatnya untuk dicerna menjadi lebih lambat. Nah, kalau lebih lambat kemungkinan untuk terjadinya regurgitasi menjadi lebih besar. Jadi memang dianjurkan untuk menghindari dairy product atau protein-protein yang asalnya dari sapi ini ya. Kemudian tadi untuk pemberian ini ya, prokinetik, metoclopramid atau domperidon. Untuk apa tadi pertanyaannya, kalau misalnya dia perlu dievaluasi, gimana? Iya, perlu dievaluasi tentunya.
Suaramu nggak masuk ya? Gimana? Perlu? Pemberiannya? Kita perlu tingkatkan dosis atau menggunakan dosis tetap ini kan harus dibutuhkan. Ya juga apakah dari energi saja sudah cukup atau kita butuh penilaiannya tadi ya, apakah dengan perlu laryngoscopy atau ya kalau ini prokinetik tentunya kita kembali lagi kepada klinis ya. Ini kan tadi mengurangi regurgitasi atau biasanya kayak gumoh, kayak muntahnya itu ya. Kalau berlebihan, nah ini bisa diberikan preparat prokinetik ini. Nah nanti tentu saja penggunaannya kalau seperti ini kan hanya tergantung dari gejalanya saja. Kalau memang dia berkurang, dosisnya bisa diturunkan. Kalau memang kita pada keseluruhannya nanti kita mau untuk melihat LPR pada anak ini, ya memang perlu tadi yang pemeriksaan mau mengevaluasi ya memang bisa dilakukan dengan pemeriksaan endoskopi untuk melihat perbaikannya. Tapi kalau penyesuaian dosis prokinetik saya rasa tidak perlu menunggu dari hasil endoskopi ya, karena ini kan tadi lebih cenderung ke arah gejala klinisnya saja, masih perlu atau tidak. Kalau misalnya sudah berkurang untuk prokinetik bisa diturunkan terlebih dahulu ya. Yang pemakaiannya lebih panjang ini kan untuk penggunaan ini seperti antagonis reseptor H2 dan proton pump inhibitor. Kalau prokinetik hanya mengurangi gejala-gejala di awal saja. Itu Pak Reza? Ada lagi? Ya, jadi karena tadi saya bilang seringkali ini terlewat, jadi mungkin kalau ada pasien-pasien yang datang dengan keluhannya tidak spesifik atau mungkin tidak arahnya mungkin jatuhnya nggak ke BE gitu ya, mungkin dengan rhinosinusitis pada anak atau pasiennya dengan laringitis atau dia asmanya yang dominan, sudah di terapi macam-macam ternyata kok tidak ada perbaikan. Nah, coba deh kita evaluasi ini apakah ada kecenderungan ke arah LPR pada anak, karena nanti terapinya jadi ada terapi tambahan yang berbeda ya, ada pemberian ini proton pump inhibitor atau antagonis reseptor H2. Jadi kita bisa lihat perkembangannya. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Sudah cukup? Cukup. Kalau cukup, tak tutup. Ya, saya kira cukup itu ya, mungkin memang karena kasusnya jarang ya. Ini hanya untuk wacana saja kalau misalnya kita mendapatkan nanti di klinik. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, saya tutup sampai di sini. Kita lanjutkan untuk nanti pembacaan divisi ya. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.